Salah satu riadonya supaya nanti ditalkin, kalau lulus ditalkin, kalau enggak ulangi. Apa? Mandi 40 kali dalam satu malam. Mandi 40 kali dalam satu malam selama 40 hari. Bayangin. Ya. Susah. Makanya zaman Abah Sepo itu murid Abah nggak banyak. Ikhwan nggak banyak, tapi kualitas. Begitu berganti dengan masa Abah Anom, itu dihilangin. Tidak pakai mandi 40 kali sampai 40 malam. Yang penting dia punya wudhu, mau punya wudhu, ya bisa ditalkin. Mau dan punya wudhu. Nah sekarang ini lebih gampang lagi. Ya. Kalau dulu yang penting mau, yang penting punya wudhu, sekarang mau nggak mau dijorokin kata apa? Jorogin ke sorga mah nggak dosa kata apa? Jadi ada orang yang belum nggak minta ditalkin, dijorogin. Nah, dijorogin. Itu boleh sekarang. Yang tidak punya wudhu juga enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bahkan perempuan yang lagi berhalangan, lagi haid, lagi nifas, talkin. Ya, jangan nunggu entar-entar takut waktunya enggak keburu. Takut waktunya enggak ada lagi kesempatan. Ya. Jadi sekarang biarpun lagi enggak punya wudhu, ya syukur-syukur punya wudhu. Sekarang ini meskipun lagi halangan bagi perempuan, lagi haid, lagi nifas, boleh ditalkin. Bahkan yang nggak mau pun, yang berontak istilahnya, boleh ditalkin. Sampai kepada badalin talkin. Ini dalam rangka apa? Ini rahmatan lil alamin guru kita. Menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya supaya hidupnya senang dunia akhirat, supaya tidak ketemu dengan malaikat maut, supaya tidak ketemu dengan alam barzah, supaya tidak ketemu dengan alam kubur, langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para ahli silsilah. Warna hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitabih Fadailu Syuhur litori biridal ghafur. Wa amal ba'u fi hada syahri al-barzah. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur. Bulan Sya'ban huruf yang ketiga adalah ba. Ba-nya diartikan oleh guru kita dengan barzah. Barzahun. Ya, dalam Al-Quran diterangkan bainahuma barzahun la yabghiyan. Ya. Secara bahasa barzah itu artinya dinding. Ya. Dinding, batas. Batas atau dinding. Di batas itu ya bukan permulaan juga bukan tujuan akhir, ya batas. Guru kita mengartikan barzah ini adalah karantina. Ya, karantina. Seperti orang dulu di zaman COVID yang diperiksa positif, kemudian dikarantina. Kalau di Jakarta di Wisma Atlet, ada di hotel tertentu tergantung kelasnya. Ya, jadi karantina, barzah. Nah, tapi kata guru kita, nggak ada yang enak. Orang di karantina nggak enak. Meskipun di hotel, makanannya mewah, enak. Ya. Tapi anak-anak karantina itu nggak enak. Ya. Itu yang dimewah, apalagi karantinanya tempatnya yang nggak layak. Jadi intinya orang di karantina itu nggak enak. Ya, nggak enak. Jadi kalau di tempat yang lain istilahnya adalah ruang tunggu. Kalau kita ke bank, ya, kalau kita ke bank terus kita pakai prosedur umum, ya kita harus ketemu dulu satpam, tanyain, ya, kemudian ngambil nomor, kemudian antrian, nunggu dipanggil, nunggu lagi, ya itu prosedur. Demikian pula barzah, ya, karantina alam kubur, ya dalam bahasa syariatnya orang umum mungkin alam kubur. Ini alam kubur ini ya secara prosedur, alam yang dilalui oleh manusia ya pada umumnya. Jadi setelah kita ini di dunia kontraknya habis, sebelum ke akhirat, ini ada alam yang namanya alam barzah.
Nah, alam kubur, alam karantina. Secara umum orang lewat situ semua. Secara umum. Nah, tapi sekali lagi kata guru kita, ini karantina. Ya, barzah itu ada karantina. Itu jalur umum. Tapi ada jalur khusus. Ada yang tidak melalui karantina. Jadi dari alam dunia ini langsung kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para ikhwan. Ya. Orang yang belum ditalkin, orang yang tidak punya guru mursyid, pasti akan melewati karantina itu. Ya. Pasti di karantina nanti. Kalau dulu orang kena COVID di Wisma Atlet, ya karantinanya ya 2 bulan sampai 3 bulan. Baru bisa keluar. Nah kalau di alam kubur ini, di alam barzah ini, karantinanya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Susahnya, lamanya nunggu. Ya. Tapi itulah orang yang tidak punya guru mursyid. Orang yang dalam hidupnya tidak mendapatkan talqin. Pasti siapapun dia, entah itu orang bodoh, entah itu orang pintar, kiai sekalipun, kalau tidak ditalkin, nggak punya guru mursyid, dia pasti akan dikarantina sampai hari kiamat. Ya. Beruntung kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan guru mursyid. Kita ditalkin zikir. Ya. Ditalkin zikir punya guru mursyid. Dengan sudah ditalkin kita, maka kita terbebas dari karantina. Kita semua ikhwan yang sudah ditalkin nggak bakal dikarantina, nggak bakal masuk alam kubur, langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ahli, bersama dengan ahli silsilah. Ini prosedur khusus. Maka kata guru kita ini ini orang khusus, berada di rute khusus, kendaraan khusus, jalannya juga khusus, anti macet. Nah, ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Punya kendaraan khusus, punya rute khusus, punya jalan khusus. Anti macet. Jadi kita semua ini pasti akan pulang menghadap Allah. Pulang kampung, kita pulang ke asal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, cuma yang orang jalan kayak orang mudik, orang pulang kampung, ada jalan umum, ada jalan khusus. Kalau kita pakai jalan umum, ya resiko. Ketemu pasar, ketemu macet, ketemu lampu merah, ketemu kerumunan massa. Maka perjalanan itu semakin sulit. Udah perjalanan jauh, macet. Tapi ada yang rute khusus lewat tol. Ya, lewat jalan tol. Ini jalan khusus, rute-rute khusus. Kendaraan juga kendaraan. Nah, jadi kita semua ini dikasih pilihan. Kalau pakai jalan umum ya seperti itu. Kalau kita ke bank, jalur-jalur umum, ada prosedur, ketemu satpam, dikasih nomor, ruang tunggu, dipanggil. Ya kapan? Ya terserah. Tergantung gilirannya. Tapi juga ada jalur khusus. Bisa nggak kita ke bank nggak pakai satpam, nggak pakai antrian nomor? Bisa. Syaratnya apa? Kita kenal dengan orang dalam. Ketika kita kenal dengan orang dalam, satpam juga nggak bisa berkutik. Kita langsung menuju mejanya orang yang kita temui. Nggak ada prosedur ngantri, nomor, ruang tunggu, nggak ada, langsung. Nah, ini prosedur khusus. Nah ternyata kita juga begitu. Orang yang khusus, orang yang umum akan melewati alam barzah. Tapi kalau orang yang khusus tidak lewat bablas. Ya. Maka guru kita sering menyampaikan, orang yang sudah ditalkin itu orang yang sudah mati sebelum mati. Ya. Sudah di akhirat sebelum dia pergi ke akhirat. Maka orang yang sudah ditalkin oleh guru mursyid, satu, tidak akan pernah ketemu dengan malaikat maut. Tidak ketemu malaikat Israel, tidak ketemu dengan malaikat maut.
Ya, tidak akan ketemu dengan alam barzah, tidak akan ketemu dengan mungkar nakir, tidak akan ketemu hisab, tidak akan ketemu sirat, tidak akan ketemu mizan, nggak akan ketemu. Langsung dihantarkan ruhnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, itulah jalur khusus ya. Semua ikhwan akan mengalami itu selagi dia masih bersama dengan guru mursyid. Ya, selagi masih bersama dengan guru mursyid. Memang tidak semua yang ditalkin ngikut, ya tergantung. Nah sekarang ini kan mohon maaf, jangankan ikhwan biasa, wakil talkin saja kan ada yang mundur. Ya. Wakil talkin juga ada yang mundur sehingga surat tugasnya ya diambil lagi. Ya, diambil lagi surat tugas karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan Abah. Nah, tidak ada hubungan dengan Abah. Ada juga ikhwan yang tadinya bersama dengan Abah, dengan guru kita. Kemudian dengan satu perbedaan masalah pilpres, akhirnya orang itu terang-terangan di hadapan Abah. Abah mohon maaf. Ya pakai maaf juga. Abah mohon maaf. Saya tidak bisa memilih pilihan Abah. Ya. Abah suruhnya si A. Milih si A. Lah dia malah milih si B. Izin langsung depan Abah. Abah mohon maaf. Saya tidak bisa mengikuti pilihan Abah. Apa kata Abah? Silahkan. Suka-suka kata Abah. Silahkan suka-suka jalan sendiri. Ya. Silahkan suka-suka jalan sendiri. Artinya apa? Abah tidak maksa mau ikut. Ayo enggak juga silahkan. Tapi kata Abah jalan sendiri, ikut sendiri. Jalan sendiri. Berarti apa? Sudah tidak ada hubungan lagi dengan Abah. Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Abah tidak akan bertanggung jawab dengan orang murid seperti itu. Nah, kita ini ya di alam di sekarang ini kalau sudah ditalkin oleh guru mursyid, sudah ditalkin oleh pengarsa Abah janjiin. Abah janjiin nggak ketemu malaikat maut, nggak ketemu mungkar nakir, nggak ketemu hisab, nggak ketemu mizan, nggak ketemu sirat, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalur khusus, kendaraan khusus, rute khusus. Nah, ini sengaja disampaikan oleh guru kita. Barzakhun. Nah, jadi barzakhun itu ada. Alam kubur itu ada. Dunia. Satu tempat antara dunia dan akhirat. Ya, persinggahan. Persinggahan. Ya. Jadi ada disiapin alam barzah ini untuk orang yang belum ditalkin. Untuk orang yang tidak mau ditalkin, yang belum ditalkin itu ada di alam itu. Nah, bagaimana caranya untuk jangan sampai di karantina, jangan sampai di alam barzah, jangan sampai di alam kubur. Talkin, kata gue. Talkin. Makanya saya sampaikan, seringkali saya sampaikan bahwa semua huruf per huruf dari kitab Fadailus Syuhur itu adalah kembalinya kepada talqin, kepada zikir. Bab apa saja, bab jihad, zikir, bab muraqabah, zikir, bab ikhlas, zikir, bab istiqomah, zikir, termasuk di dalam bulan Sya'ban ini semua zikir. Nah, huruf sin, sinnya adalah syukur. Bagaimana supaya syukur? Zikir, talqin. Nah, la in zakartani syakartani wala in nasitani kafartani. Dalam hadis qudsi, kalau kamu ingat, kalau kamu zikir, berarti kamu syukur. Bersyukur kepada aku, kata Allah. Tapi kalau kamu lupa, itu berarti kamu kufur. Jadi kesimpulannya, huruf pertama, shin adalah syukur. Ini adalah zikir. Talqin, zikir. Huruf yang kedua adalah ain. Ain itu ahdun, janji, perjanjian. Perjanjian untuk kepada Allah, perjanjian untuk tidak mempertuhankan lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Perjanjian talqin.
proses ahdun ini, perjanjian ini prakteknya adalah zikir talqin. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya, sesungguhnya telah orang yang berjanji kepadamu Muhammad dan Rasulullah, sekarang ya kaknya adalah guru kita. Innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya hakikatnya dia berjanji kepada Allah. Ya. Maka faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ada alaihi fasati ajran alaihi. Barang siapa yang sudah janji merusak janjinya sendiri. Ya, kalau dia merusak janji, dia merusak dirinya sendiri. Nah, inilah orang-orang yang mundur, orang-orang yang mental, orang ikhwan-ikhwan yang tadinya ditalkin bersama nanti memisahkan diri. Itu namanya fa'man nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Ya. Siapa yang merusak janji, dia merusak janjinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihullah wa sayati ajran adzim. Tapi yang memenuhi janjinya, yang menepati janjinya, yang menjaga janjinya, wa sayati ajran adzim, maka aku kata Allah akan beri dia pahala yang besar, kenikmatan yang banyak dunia dan akhirat. Nah, jadi ahdun ini adalah isinya zikir talqin. Ya. Termasuk yang ketiga ini, barzahun. Kalau nggak pengen, kalau nggak mau ada di alam barzah, kalau nggak mau di karantina, talqin, zikir. Ya. Ini hebatnya guru kita. Kecerdasan guru kita, di atas rata-rata para ulama sejamannya. Ya, dalam bab apapun, semuanya kembalinya kepada talqin, kepada zikir. Ya, termasuk huruf-huruf yang seterusnya, semuanya. Nah, maka guru kita selalu menyampaikan, ayo talqin, talqin. Ya, dipermudah talqin. Dulu zaman Abbas Sepuh talqin susah banget. Ada tirakatnya, ada riadohnya untuk mendapatkan talqin. Sebelum ditalqin, digodok dulu, dikarantini. Ya, salah satunya di awan Abbas Sepuh itu yang sering kita dengar. Salah satu riadonya supaya nanti ditalqin, kalau lulus ditalqin, kalau enggak ulangi. Apa? Mandi 40 kali dalam satu malam. Mandi 40 kali dalam satu malam selama 40 hari. Bayangin. Ya. Susah. Makanya zaman Abbas Sepuh itu murid Abah nggak banyak. Ikhwan nggak banyak, tapi kualitas. Begitu berganti dengan masa Abah Anom, itu dihilangin. Tidak pakai mandi 40 kali sampai 40 malam. Yang penting dia punya wudhu, mau punya wudhu, ya bisa ditalqin. Mau dan punya wudhu. Nah sekarang ini lebih gampang lagi. Ya. Kalau dulu yang penting mau, yang penting punya wudhu, sekarang mau nggak mau dijorogin kata apa? Jorogin ke surga mah nggak dosa kata apa? Jadi ada orang yang belum nggak minta ditalkin, dijorogin. Nah, dijorogin. Itu boleh sekarang. Yang tidak punya wudhu juga enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Bahkan perempuan yang lagi berhalangan, lagi haid, lagi nifas, talkin. Ya. Jangan nunggu entar-entar takut waktunya enggak keburu. Takut waktunya enggak ada lagi kesempatan. Ya. Jadi sekarang biarpun lagi enggak punya wudhu, ya syukur-syukur punya wudhu. Sekarang ini meskipun lagi halangan bagi perempuan, lagi haid, lagi nifas, boleh ditalkin. Bahkan yang nggak mau pun, yang berontak istilahnya, boleh ditalkin. Sampai kepada badalin talkin. Ini dalam rangka apa? Ini rahmatan lil alamin guru kita. Menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya supaya hidupnya senang dunia akhirat. Supaya tidak ketemu dengan malaikat maut. Supaya tidak ketemu dengan alam barzah. Supaya tidak ketemu dengan alam kubur. Langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para ahli silsilah. Alhamdulillahilladzi fadlana kasih min ibadihil mu'minin. Semua kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita dengan guru mursyid kita
Pangarsa Allah awas dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.